Poin finishing kontainer kebakar di bagian bodinya di Jalan Raya Cilincing. Video amatir memperlihatkan kepulan asap serta kobaran api dengan cepat membakar sepeda motor yang berada di bawah truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Tidak hanya sepeda motor, ban truk trailer juga ikut terbakar. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut warga, peristiwa bermula saat sepeda motor tiba-tiba menabrak truk trailer yang melaju dari arah Cilincing menuju Tanjung Priuk. Sepeda motor yang terlindas kemudian sempat terseret sejauh 50 meter hingga akhirnya terbakar. Diduga pengendara sepeda motor kehilangan konsentrasi saat peristiwa terjadi. Saya seret dari konver yang di situ meledak, orangnya loncat, jadi nggak ada korban jiwa. Ya, kalau motornya kelindes terus dibakar. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satwilantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi Ayus melaporkan. Warga Bidubu Padang Gelugur, Pasaman Sumatera Barat digegerkan dengan temuan jasad wanita di pinggir jalan di lintas Bukit Tinggi, Medan. Saat ditemukan, kondisi jasad dalam kondisi tubuh tertelungkup dan kepala sepenuhnya terbenam dalam lumpur. Tim Inafis Polres Pasaman yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, saat ditemukan, korban tidak menggunakan pakaian dalam dan terdapat tanda-tanda kekerasan di leher, perut, dan anus korban. Saat ini untuk identitas mayat belum kita ketahui. Kita dari pihak kepolisian berupaya memberitahukan kepada masyarakat kalau ada keluarganya yang hilang agar bisa menghubungi kami. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sumbar untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Pasaman Sumatera Barat, Ari Yohanas melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat kecelakaan terjadi saat korban pemotor mencoba menghindari sebuah mobil yang mundur dari arah parkiran. Korban yang kaget langsung terjatuh. Nahas di saat bersamaan truk melintas di sampingnya hingga kepala korban terluka usai terlindas. Korban diketahui seorang driver ojek online. Kini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Jatuh nih, ya. Pas di ban saya gitu, ban bapak. Ya. Saya nggak merhatiin macam nabrak apa gitu loh. Dia jalan ya gitu kan. Iya. Setelah saya lihat di sebelah, kereta itu saya berhenti. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor untuk keperluan identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Sebuah minibus hangus terbakar saat berada di area SPBU Jalan Pramuka, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Kebakaran ini sempat memicu kepanikan warga dan pengendara lain di sekitar lokasi. Minibus digunakan untuk membawa bahan bakar minyak dengan modifikasi tangki yang memungkinkan pengangkutan dalam jumlah besar. Namun hingga kini penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Itu maksudnya ada tetesan minyak? Iya, ada tetesan minyak, kemungkinan ada konslet. Kita ini berapa armada yang? Di damkar langsung berangkat 3 unit, terus dibantu dari BPBD juga ada 2 unit. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit sebelum akhirnya api berhasil dikendalikan sepenuhnya. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sopir truk ini dievakuasi oleh warga usai truk yang dikendarainya terjun ke sungai di Desa Gumiwang, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun korban meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Geriatri Banyumas.
Sebelumnya dalam kondisi hujan dan jalan licin diduga kelebihan muatan. Saat melintasi jembatan setinggi 20 meter, truk bermuatan pohon jagung tiba-tiba oleng ke kiri, menabrak pembatas hingga terjun ke sungai. Truk pun terseret arus sungai hingga sejauh 30 meter. Muatannya nabrak tokor. Saat kejadian sedang hujan atau gimana, Mbak? Kasus kecelakaan ini tengah ditangani unit Laka Satlantas Polres Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Warga di sekitar sebuah pusat perbelanjaan di Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, kejutkan ledakan keras yang berasal dari instalasi AC di bagian belakang gedung. Rupanya, mesin penyejuk ruangan itu meledak saat sedang diperbaiki teknisi. Akibat peristiwa itu, korban luka bakar serius dan harus dirawat di rumah sakit. Pasca peristiwa, polisi langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Polisi juga telah memeriksa keterangan pihak supermarket. AC atau isi prion. Nah, jadi terjadi ledakan, korban dibawa ke rumah sakit Bakti Yuda untuk pertolongan pertama. Untuk saat ini korban berada di rumah sakit Bakti Yuda dalam luka bakar. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi membawa sisa AC dan tabung freon yang meledak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dua siswi SDIT Ibnu Jazari di Pondok Ungu Permai Sektor 5 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas di kolam renang sekolah. Korban berinisial KBW dan FAP usia 7 tahun sebelumnya diantar orang tua untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Namun tiba-tiba pihak sekolah menelpon orang tua korban mengabarkan anak mereka telah meninggal dunia. Kasus tenggelamnya dua siswi sekolah dasar ini masih diselidiki anggota Polsek Babelan. 6 orang saksi sudah dimintai keterangan termasuk pihak dari sekolah. Katanya kejadian tenggelam, orang tenggelam. Orang tenggelam? Iya, renang itu. Tapi saya juga nggak tahu siapa yang tenggelam. Tapi ini di lingkungan ini ada kolam renangnya di dalamnya gitu, di gedung? Ada. Kita melakukan penyelidikan juga dengan saya yang memimpin juga komunikasi baik-baik. Sesuai dengan arah pimpinan juga kami akan cek lakukan berulang-ulang TKP-nya. Sehingga dari berulang-ulang itu apakah ada petunjuk-petunjuk yang lainnya terus. Jadi bukan hanya satu kali. Kasus kini ditangani Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong peserta retret Kadin 2025 untuk memanfaatkan sejumlah peluang guna menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dengan kapasitas dan jaringan luas yang dimiliki, pengusaha diharapkan mampu menghadirkan investasi yang menjadi elemen penting pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan saat memaparkan peluang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan untuk 5 hingga 10 tahun mendatang pada Retret Kadin 2025 di Lembati Dharma, Magelang, Jawa Tengah. Ada skema kerjasama yang bisa dibangun, dikawal. Pemerintah dan badan usaha. Pemerintah dengan dunia usaha ini harus dekat. Karena dengan itu kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan mewujudkan pembangunan fisik yang sekali lagi pada akhirnya untuk manusia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional melalui pembangunan infrastruktur. Peluang ini menjadi momentum bagi sektor swasta di bawah Kadin Indonesia untuk turut hadir membangun bangsa. Fokus daripada Kadin ialah bagaimana meningkatkan daya saing. Dan untuk daya saing itu dibutuhkan infrastruktur yang sangat kuat yang dibawa koordinasi Pak Menko. Nah, kami melihat dengan infrastruktur yang baik tentu kita bisa mendorong perdagangan, investasi untuk lebih banyak lagi. Kadin Indonesia menegaskan siap berkolaborasi dengan pemerintah, termasuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi di berbagai daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.